Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah dari kelas 6C kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester pada mata kuliah teori akuntansi syariah, diampu oleh dosen Ibu Pratiwi Kurniati SEMAK. Kami akan mempresentasikan jurnal yang sudah kami review yang berjudul Apakah Pengambilan Risiko dan Tata Kelola Syariah Memiliki Hubungan dengan Kinerja Berbasis Maqasid Syariah, jurnal terkait Kajian Global Ekonomi dan Bisnis Islam, volume 10, halaman 1 pada tahun 2022, yang ditulis oleh Tasojoa, Winwin Yadiatip, Tetet Fitri Jantip, dan Mehmet Suwed. Adapun yang mereview yaitu Kamsiah Eti Zulhida, Imelda Mauli Muhammad Kisin, Wini Ramadina, dan Miftahul Rizky Fitrika, yang direview pada tanggal 20 Mei 2023. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi hubungan antara tata kelola syariah, pengambilan risiko, dan kinerja bank syariah, serta untuk mengkaji dampak tata kelola syariah dan karakteristik pengambilan risiko pada kinerja berbasis maqasid syariah dari 70 Islamic banking atau bank syariah yang sudah beroperasi di berbagai negara dengan ukuran kontrol variabel, leveler, dan pertumbuhan PDB per kapita. Subjek penelitian dan metode penelitian. Langsung saja yang pertama yaitu subjek penelitian, yaitu diperoleh dari data keuangan IB di seluruh dunia dari tahun 2014 sampai 2018, yang mana berasal dari database cakupan bank. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis menggunakan teknik estimasi regresi panel. Dengan metode generalis two-step moment, yaitu untuk memprediksi hubungan antar tata kelola syariah, pengambilan risiko, dan kinerja. Selanjutnya, hasil penelitian. Adapun hasil penelitian oleh Mola dan Zaman 2015 menunjukkan bahwa ukuran SBB yang lebih besar berdampak positif terhadap kinerja IB ketika mereka melakukan pengawasan, tetapi tidak berdampak ketika mereka hanya bertindak sebagai penasehat. Kemudian, Syafa dan Haron 2019 menentukan bahwa ukuran SBB secara signifikan mempengaruhi kinerja IB. Berikutnya, Norma dan kawan-kawan 2016 menemukan bahwa SBB yang lebih besar meningkatkan kinerja IB. Sebaliknya, Nawas 2017 menemukan bahwa ukuran SBB memiliki hubungan negatif dengan kinerja IB, di mana hal ini sejalan dengan Adili dan Buori 2017, di mana SBB lebih berfokus pada kepatuhan syariah prinsip daripada memaksimalkan keuntungan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, hasil dari review jurnal. Hasil dari review jurnal ini ada dua faktor yang sangat penting. Yang pertama, kekuatan penelitian. Jadi penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, penelitian ini dapat memperluas satu dari berbagai, di mana penelitian ini sebelumnya hanya mencakup satu negara dan wilayah. Dan yang kedua, penelitian ini memuat hasil penelitian secara detail dan terperinci dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, yang ketiga, disusun dengan menggunakan prosedur atau tahapan tertentu. Nah, yang kedua, kelemahan penelitian. Jadi penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Nah, yang pertama, penelitian ini mencakup sampel yang terbatas, kebutuhan
durasi yang lebih lama. Nah, yang kedua hanya karakteristik struktur pemerintahan yang dimasukkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengambilan resiko memiliki hubungan positif yang signifikan dengan MSI. Hasil selanjutnya menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara ukuran SSB, keahlian, dan keanggotaan kilang dengan MSI. Untuk ukuran kontrol variabel dan pertumbuhan PDB per kapita secara signifikan mempengaruhi makosid syariah. Leverage terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap makosid syariah. Hasil ini membuktikannya syariah tata kelola dan pengambilan risiko dapat dikaitkan dengan kinerja syariah indikator. Temuan ini memperkuat teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen bank dan pemilik dana. Manajemen IB cenderung memiliki resiko tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kehadiran DPS sebagai pengawas dapat mencegah terjadinya moral hazard, sehingga keuntungan tersebut terdistribusi secara adil kepada pemilik dana. Studi kami memberikan analisis tambahan dengan memisahkan dua kategori sampel menjadi IB di negara GCC dan non-GCC. Hal ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara syariah struktur tata kelola pada kinerja IB. Hasilnya terdapat perbedaan SSB size yang tidak signifikan terhadap kinerja. Selanjutnya, penelitian ini memiliki beberapa implikasi, yaitu implikasi terhadap teori dan praktek. Ada dua implikasi untuk teori, yaitu teori pemangku kepentingan dan teori agensi. Pertama, tidak mendukung teori pemangku kepentingan. Kehadiran SSB belum mampu meningkatkan kinerja, sehingga dapat menurunkan legitimasi pelanggan dalam mempercayai produk IB atau Islamic Banking. Temuan tahun 2019. Yang kedua, mendukung teori pemangku kepentingan IB sebagai agen dapat mengontrol pengembalian risiko yang berlebihan sehingga IB atau Islamic Banking lebih efisien dan pada akhirnya mencapai kinerja yang lebih baik. Temuan penelitian ini juga berimplikasi pada struktur tata kelola dalam pengambilan risiko. Mengenai struktur pemerintahan, tidak adanya yang berlaku secara internasional syariah. Kerangka tata kelola dapat berdampak signifikan terhadap kinerja. Saat ini, tata kelola IB atau Islamic Banking didasarkan pada aturan masing-masing negara, sehingga tidak mudah untuk membandingkan secara tepat dampaknya terhadap kinerja. Studi ini didasarkan pada sektor IB, sehingga temuannya dapat diperluas ke LKI, selain bank. Terkait dengan pengambilan risiko, peningkatan efisiensi akan mengurangi pengambilan risiko yang berlebihan.